Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Orang tua yang kurang waktu. Apa sih yang dimaksud orang tua yang kurang waktu? Kita ini orang tua yang memiliki anak. Kerja terus menerus, sibuk terus menerus, sehingga waktu buat anak-anak kita kurang. Itu loh yang dimaksud di sini. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama, ada orang tua yang mereka begitu yakin 100% bahwa pendidikan anak-anak mereka kewajiban sekolah dan guru. Serahkan, udah saya sekolahin kok. Udah saya bayar, gurunya ada. Terserah, sekolah ini yang paling baik pendidikannya. Serahkan kepada mereka. Sementara orang tuanya gak pernah hirau ngurusin anak. Gak pernah komunikasi. Karena mereka sibuk dengan kerjaan mereka. Dengan karir mereka. Dengan politik mereka. Dengan pekerjaan mereka. Dengan cara mereka cari uang dan seterusnya. Mereka benar-benar menyerahkan anak-anak mereka kepada guru dan kepada sekolah. Lepas tanggung jawab. Selesai kata mereka. Yang penting pendidikan anak saya berikan kepada sekolah. Titik. Yang kedua. Ada orang tua yang punya harapan penuh. Sekolah di sini pasti anak saya jadi baik. Karena saya lihat brosurnya. Lihat kenyataan orang-orang lain yang anaknya punya sekolah. Semuanya di sini hasilnya baik-baik. Benar-benar memberikan harapan. Sehingga dia sendiri tidak pernah mendidik anaknya. Karena berharap dengan masuk ke situ blek sesuai dengan mindset yang di otak orang tua tadi. Titik. 3. Ada juga orang tua yang kaget ketika anaknya diberikan hukuman oleh guru di sekolah. Tidak sedikit belakangan. Kita tonton di TV. Gara-gara anaknya dipukul pakai mistar yang 30 cm yang plastik. Anaknya ngadu kepada orang tuanya. Karena mereka merasa mereka kaya, mereka pejabat, mereka orang penting. Itu pun mereka adukan ke polisi. Sehingga guru yang benar-benar mendidik anaknya dibawalah ditahan sama polisi. Mereka anggap ini adalah salah. Sekarang begini. Kita lihat. Kalau saya dan orang-orang yang seusia saya. Yang 60 tahun ke atas dulu. Orang tua mendidik kita anak-anaknya. Guru itu punya petunjuk yang semeteran. Kadang-kadang dari bambu. Atau dari kayu yang panjang. Kalau anak didiknya salah, dikepret pakai itu. Justru kalau kita kena kepretan seperti itu, kita jadi mikir. Makanya pada pintar orang-orang dulu. Apalagi yang namanya zaman saya dulu, lagi anak-anak. Kalau kita ngaji di rumah guru ngaji, yang notabene guru ngajinya punya rumah, punya keluarga, punya anak-anak. Yang namanya kita murid-murid itu bantuin nyapu di rumah guru. Bantuin bebenah, bantuin ngepel, bantuin ngegendong anak mereka sebelum kita baca. Tuh. Sekarang ternyata banyak berubah. 180 derajat perubahannya sekali. Jadi pola berpikir orang-orang tua sekarang, yang notabene mereka seumur-umur anak saya, udah berubah total. Mereka mengira yang namanya mendidik itu hanya dimasukin sekolah, tapi mereka tetap aja bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa dihukum mereka nggak terima, sehingga mereka nyerang sekolahan. Ini tidak sedikit. Akhirnya anak masih dimanja. Contoh, ada anak yang rambutnya dipirangin. Ibu pernah lihat? Kayak orang yang sering mainan layangan di genteng. Genteng? Jemur matahari. Ya, kejemur matahari. Merah jagung. Di sekolah tertentu kan dilarang. Misalnya dihukum di sekolah tertentu dengan dicukur.
Begitu pulang, anaknya, emaknya marah. Diteleponlah sekolah. Dia nggak terima. Kenapa anak saya dicukur paksa? Ngomong dulu dong ke orang tua. Dia kan anak saya. Saya tidak terima anak saya dihukum seperti itu. Anak saya jadi malu. Bla bla bla. Orang tuanya belain anaknya. Rupanya anaknya ngadu. Ternyata gurunya bilang, ini adalah aturan di sekolah kami. Kalau tidak mau ngikut aturan kami, jangan masukkan di sekolah kami. Di sekolah kami punya aturan yang namanya anak-anak resapi. Kalau ada yang rambutnya dicat, diwarnain, lihat undang-undang di sekolah kami akan dicukur. Ibunya marah, bla 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 bla, nggak terima. Ternyata tidak lama kemudian ibu dengan ayahnya datang ke sekolah minta maaf. Rupanya mereka sadar karena dua-duanya suami istri bekerja. Subuh-subuh udah berangkat kerja jam 5. Pulang-pulang namanya Jakarta macet jam 9, jam 10. Mereka berangkat kerja suami istri, anaknya masih tidur. Mereka pulang kerja, anaknya sudah tidur. Tidak sempat mereka bercengkrama dengan anaknya. Bikin PR anaknya. Nanya bagaimana di sekolahan, bagaimana belajar. Waktu yang luang, Sabtu Minggu, pakai lembur di rumah. Kerjaan di kantor, dibawa ke rumah ditumpuk. Anaknya ngajak ngobrol, sana mama lagi banyak kerjaan. Sana ayah lagi banyak kerjaan. Kapan anak akan berkumpul dengan orang tuanya? Kadang-kadang ada ibu muda pulang di rumahnya, bukan komunikasi dengan anaknya, rangkul anaknya, semua serahkan pembantunya. Sibuk dia gadget-gadgetan. Coba, sibuk ayahnya ibunya main tenis Sabtu Minggu. Kapan anaknya dirangkul? Kapan anaknya dekati? Ini. Jangan sekali-kali kita orang tua menyalahkan orang lain. Tapi Rasul mengajarkan ibda binafsi. Mulai dengan diri kita. Boleh jadi ada anak yang cuek, ada anak yang lawan. Kenapa? Mental pembantu. Yang mandiin pembantu, yang antar sekolah pembantu, yang ngajakin bikin PR pembantu. Jangan Anda marah. Tapi berkaca dengan diri Anda sendiri. Karena anak adalah amanat dari Allah buat kita sebagai orang tua. Jangan sampai ada penyesalan. Saya menyampaikan kepada semua genap pemirsa Indosiar, tolong lebih sayang karir, lebih sayang anak. Lebih sayang hanya untuk nyari uang atau pendidikan anak-anak kita. Makanya harusnya kita sebagai orang tua banyak komunikasi dengan anak-anak, rangkul anak. Kenapa? Yang namanya anak tidak hanya butuh perhatian, tapi butuh pendamping. Asal Anda tahu, perhatian dengan pendampingan beda. Yang namanya perhatian, dipenuhi kebutuhannya. Mama beli sepatu, mama tas pengen yang baru, mama pengen beli ini. Itu perhatian orang tua. Penuhi boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi yang Anda jangan lupa sebagai orang tua, anak sangat membutuhkan pendampingan. Yang disebut dengan pendampingan, ketika anak membutuhkan perlindungan orang tuanya muncul. Dia akan merasa terlindungi. Jadi ternyata yang namanya anak yatim, para ahli ulama mengatakan, bukan yang anak orang tuanya meninggal, bukan. Tapi anak yang sebetulnya ayah ibunya masih ada, tapi cuek, tidak pernah diberikan perhatian. Itulah anak yatim yang sesungguhnya. Karena kalau anak yatim yang orang tuanya meninggal, masih ada uaknya, bibinya yang ngurusin, pamannya, tetangganya. Sementara anak yang bapaknya ibunya ada, hanya serahkan kepada pembantu. Itulah anak yatim yang sesungguhnya. Dia tidak ada pendampingan di orang tuanya, karena orang tuanya kekurangan waktu.